Rabu ya, 29 Juli 2026. Ada sedikit sesuatu yang mau saya obrolkan di malam ini. Masalah ilmu. Ilmu itu banyak sekali dan kita fokuskan, kalau kita sebagai seorang guru berarti kita harus memiliki sebuah RPP, rencana rancangan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika kita seorang dosen, maka kita harus memiliki ratsat atau atribut pelengkap, senjatane guru yang menukui TK PAUD juga sama, RPPH, rancangan rencana pembelajaran harian, itu namanya RPPH. Nah, di sini saya punya produk. Ini adalah produk saya. K13 hak cipta, hak paten per 2015. Gawe ini angel. Produk yang saya tempuh dengan jalur education, magister pendidikan, dan kemudian saya kembangkan hingga menjadi profesor pengembangan. Itu sekali launching atau satu kali tontonan itu untuk hak ciptanya dihargai 6 miliar. Jika Anda menginginkan klaim hak cipta, itu adalah hak Anda. Jika Anda memiliki keuntungan, ya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ilmu itu milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan kelihatan ya orang tua. Jadi utamakan semua itu adalah kepunyaan Tuhan, dan kembali ke Tuhan. Jika orang tua Tuhan kelihatan tidak merestui, berarti ada hal yang tabu atau yang tidak penting untuk disiarkan, karena ilmu itu bertubi-tubi dan banyak sekali. Ini adalah contoh pakem untuk K13, gas lunas seumur hidup. Di sini ada contoh RPPH-nya, RPP. Saya juga menggunakan NIP baru. Saya mengambil contoh orang-orang terdekat, karena zaman dulu tidak ada SKS, tapi masih hidup beliau-beliau Profesor SD, SMP, SMA, dan SKKP, SKKB, SKKG, STM, terus SMK atau apa itu. Zaman dulu sudah ada KTSP, sudah ada profesornya. Hanya registernya penyesuaian atau penyetaraan. Kalau sekarang dihitung jumlah kredit semesternya. Seorang profesor bisa dikatakan memilih hak cipta atau telah memenuhi standar kredit semester sebanyak 142 minimal jumlah SKS atau kredit semester yang sudah ditempuh selama pakem pendidikan di pasca perguruan tinggi hingga pasca sarjana. Jumlahnya segitu banyak, 142, ada yang 150, ada yang 125. Itu adalah ketentuan masing-masing gelar untuk sang profesor. Seperti itu. Dan ini produk-produk saya. Karena pengembangan, saya profesornya pengembangan, jadi tak eman-eman. Walaupun Anda menggunakan kurikulum Pancasila, kurikulum apalagi itu, tebusan-tebusan, ya, permen PP yang ada sudah permanen seumur itu adalah K13, menghapus semua agama, dan karakter itu benar-benar dibina mulai dari nol. Ini adalah bentuk tradisionalnya. Teknologinya ada di sini. Di sini saya menggunakan fasilitas YouTube punyanya Prince William, Raja Inggris, sejak tahun 2005, di mana program-programnya sudah muncul di dalam pertelevisian, diliput oleh TVRI, Trans 7, Global TV, RCTI, bahkan Indovision itu TV kabel khusus untuk kalangan-kalangan yang bisnis. Itu ada, kalian bisa menggunakan semua media. Dan saya bangga, supaya untuk jalur cepatnya saya menggunakan radio khusus, yaitu Universitas Anti Korupsi, karena semua yang ada embel-embelnya anti korupsi, ya itulah yang kami anggap sebagai mahasiswa bidik misi yang nanti kalian temukan entah di perguruan tinggi, entah di SD, SMP, SMA, TK PAUD atau pasca. Anda akan tahu apa toh Bu dapat gelar seperti itu, yaitulah gelar anugerah.
kita dikatakan bebas plagiasi, bebas korupsi, bebas nepotisme, dan bebas hal-hal yang berhubungan dengan neraka lapis 7 hidup di dunia. Itu karena ada legalitas khusus. Dan kamu akan menemukan NIM-NIP itulah yang sejatinya punyanya UNA atau anti korupsi, yang tidak dimiliki oleh orang negeri maupun swasta yang sudah mengopernya. Jadi ketika Anda masuk daftar, Anda akan mendapatkan yang namanya NIM, nomor identitas mahasiswa, nomor identitas murid, atau NIS, nomor identitas sekolah, atau nomor-nomor itu. Ya itulah yang harus Anda amankan sejak usia dini. Makanya Bapak Ibu Mbak Bu Dene sing urip karo anak-anak tadi oleh melu sekolah kabeh. Ojo sampai kelendran kehilangan. Itulah hak-hak yang bisa membuat Anda nanti tumbuh besar, punya karya, bisa menghidupi diri sendiri. Kecil loh iso. Ya karena primpen tadi dibutuhkan suatu saat namanya NIM, dan UNA mengopernya khusus. NIM nomor identitas murid atau mahasiswa, serta NIP nomor identitas pegawai. Ya, kalau Anda masuk dan Anda akan merasakan bukan upah gaji, tapi kepuasan batin mendapatkan suatu hak yang batil. Wah, aku dhisik ngakoni ngurip, karya aku cuma kayak ini. Ternyata ini itu namanya sedekah, ini itu namanya ilmu, titipan dari Tuhan yang perlu kita warisi. Dan saya ada sekolah dhuwur, ilmunya dipendam dhewe, gak dudune gak dipublikasikan, iya gak? Ya apa ya, ada yang tahu. Kalau kita nggak melakukan terapan lagi, PKM lagi, dari nol lagi, gedek tular lagi, ya toh. Itu tadi ya cerita-cerita, dan ini adalah contoh buku-buku yang memang tidak saya edarkan khusus. Di sini ada schedule, kenapa? Ini ada rincian-rincian schedule kenapa? Saya membuat jam kerjanya 1 tahun dalam 1 semester, 2 semester itu ada jam kerja hanya 36 jam khusus, karena kita bukan masalah jaim sulit ilmu, tapi kita harus menjaga diri. Suatu saat waktu-waktu itu tidak bisa sepenuhnya kita ambil. Kita bisa tatap muka, kita bisa online. Untuk pegawai negeri sipil yang sudah mempunyai NIP khusus dari Koperasi Republik Indonesia atau KOPRI, seperti itu. BUMN dan BUMS mengemas semua hak-hak yang ada di situ. Jadi Anda masuk, Anda sudah berlabel menggunakan NIP pegawai negeri, punyanya negeri. Ketika Anda masuk di swasta, Anda mempunyai identitas diri. Legalitas khusus itu biasanya untuk melindungi para kaum keturunan, khusus untuk daerah kerajaan. Nah, saya pondasinya ya Pangga, Inggris, Jepang, kerajaan terbesar di dunia. Kalau Inggris itu kan barat, Jepang tradisinya barat, tapi yo memang yo gak cocok kalau dipadukan yang Jawa gitu. Ini ya masalah ilmu-ilmu, dan ini saya kasih contoh di sini. Di sini ada contoh ilmu-ilmu. Anda ini saya sebagai aset pribadi. Jika Anda menginginkan, Anda bisa buka dan bisa melihat umum. Karena jika tidak, di sini jangan kaget. Jika di sini sudah merupakan pakem, ada tingkatan, ada urutan. Bu, kok ada bokepnya? Itulah yang menuntut kami sebagai pendidik harus mengcover semua jenis ilmu, baik dunia barat maupun dunia timur. Kita tidak bisa memetakan, lembaga lulus sensor ya akeh. Nah, sekarang di YouTube Buria ini hadir sebuah video khusus pembelajaran pakem untuk arah jenjang pernikahan atau yang sudah di atas 17 tahun, namanya video primer, yang kita sering sebut sebagai bokep atau Hollywood 21-nya. Pembelajaran yang secara resmi sudah melalui prosedur yang resmi. Jadi kalian bisa, kalau di bawah umur tidak boleh, tapi harus pantauan orang tua. Di sini sudah tersedia kelas-kelasnya, ada tingkatannya.
Nah, ketika Anda menemui seperti itu, jangan terus nyalahkan, loh aku cek bayi, lah saiki mbak-mbaknya selahir. Jadi orang tua harus memantau penggunaan teknologi, dibatasi umurnya. Anak boleh pegang ini punya bapak, ibu, mbak, tante, om, bude, mase atau siapa yang sudah di atas umur. Kalau anak bayi sudah cekel hal seperti ini jangan, karena batasan usia ada ketika kita memberikan pembelajaran pakem melalui telekomunikasi atau elektronik atau teknologi di atas 17 tahun, membuat akun email, masuk-masuk. Iya, jika Anda seorang orang tua memiliki privasi, ya, usahakan menggunakan home kids atau khusus anak, YouTube khusus anak di bawah 17 tahun. 15 kita hitung anak, karena tapi ketika mereka dari barat, mereka menggunakan seluruhnya. Itulah perbedaan adat barat dan adat timur. Jadi kalian harus bisa memilah, oh ini baik, ini jelek, ini dan buruk. Di sini banyak sekali contoh-contoh. Jadi jika Anda menemukan suatu contoh-contoh seperti ini, di dalamnya ingat itu ada gurunya.